Halo rekan-rekan video investor, ini adalah video yang keempat dari 5 video dalam Highest Dividend Yield Series. Kembali saya ingatkan bahwa salah satu hal yang paling realistis yang dapat dilakukan investor saat ekonomi yang lesu seperti sekarang ini adalah membeli saham-saham yang memberikan dividend yield yang tinggi dan memiliki fundamental yang bagus menurut kaidah value investing. Pada video kali ini saya akan membahas 2 saham lagi, kali ini yang menjadi primadona di sektor keuangan. Karena kedua saham ini menawarkan dividen yield yang tinggi. Di samping itu, 2 emiten ini juga memiliki fundamental yang sangat baik. Maka dari itu, simak terus sampai habis video ini. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan kode saham ADMF. Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Adira Finance memiliki kegiatan usaha berupa sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, dan penyediaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Saat ini, Bank Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07% atas Adira Finance. Adira Finance pun menjadi bagian besar dari holding Temasek yang merupakan perusahaan investasi plat merah asal Singapura. Mayoritas pendapatan Adira Multi Finance adalah jasa pembiayaan kendaraan bermotor. Adira mengklaim pangsa pasar pembiayaan mobil baru di Indonesia sampai dengan tahun 2019 sebesar 4,4% dan mobil baru sebesar 11,8%. Berdasarkan keterangan perusahaan untuk laporan keuangan tahun 2019, pembiayaan mobil baru pada tahun 2019 menurun sebesar 7% year on year. Sedangkan pembiayaan motor baru malah meningkat sebesar 7% year on year. Pendapatan ADMF pada masa pandemik ini diperkirakan akan turun. Hal ini sudah diperkirakan sebelumnya, apalagi setelah dikeluarkannya laporan dari BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua 2020, di mana penjualan motor dan mobil mengalami penurunan yang dalam, masing-masing di angka 89% dan 80%. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kondisi bisnis ADMF tahun 2020 ini. Tapi karena memiliki histori kinerja yang baik, saya percaya kondisi ini hanya bersifat sementara. Jika pandemik ini berlalu, ADMF pasti akan meraih pertumbuhan laba yang bagus seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Adira Finance terakhir membagikan dividen senilai Rp1.055 per lembar saham pada bulan April 2020. Pada posisi harga saat video ini dibuat yaitu 7.600, dividend yield ADMF pada tahun buku 2019 sebesar 13,9%. Berikutnya kita akan lihat PER dan PBV-nya. Adira Finance mempunyai PER sebesar 6,49 dan PBV-nya sebesar 1,03. Ini jelas sangat murah untuk perusahaan sekelas Adira Multi Finance. Salah satu indikator perusahaan yang murah adalah mempunyai PBV antara 0 sampai 2 kali. Sedangkan PER di bawah 10 juga bisa dijadikan tolak ukur emiten yang murah. Saat ini, PER sektor lembaga keuangan adalah sebesar 11,9 kali, lebih tinggi dari PER Adira Finance yang sebesar 6,49 kali. Jadi, kesimpulannya Adira Finance tergolong sangat murah untuk saat ini. Berikutnya kita akan lihat laba bersih terhadap ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan laba bersih Adira Finance pada kuartal kedua 2020 sebesar 597 miliar, turun dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2019 yang sebesar 948 miliar. Sedangkan ekuitasnya pada kuartal kedua 2020 sebesar 7,5 triliun, turun dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 8 triliun. Pada grafik ini terlihat laba Adira Finance, walaupun memang setiap tahun pasti menghasilkan profit, tapi pertumbuhannya tidak konsisten dalam 9 tahun terakhir. Kadang bisa naik, kadang juga bisa turun. Kemudian untuk ekuitas Adira Finance bertumbuh secara konsisten dalam 13 tahun terakhir, walaupun sempat turun sedikit pada tahun 2014, tapi kemudian naik lagi secara konsisten sampai dengan tahun 2019. Berikutnya kita akan lihat return on equity dan return on asset. Return on equity Adira Finance sampai dengan video ini dibuat mencapai 23,4%. ROE ini sudah cukup bagus karena ROE sebuah perusahaan yang bagus harusnya di atas 15%. Kemudian untuk ROA
Adira Finance sebesar 5,5%. Angka ROA ini jauh di atas rata-rata ROA industri lembaga pembiayaan kendaraan yang sebesar 1-2%. Kemudian kita akan lihat apakah nilai hutangnya kecil atau paling tidak sama dengan ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini kita lihat hutang Adira Finance sampai dengan kuartal kedua 2020 sebesar 24 triliun. Turun dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 27 triliun. Jumlah hutang ini jauh lebih besar dari ekuitasnya sebesar 7,5 triliun pada kuartal kedua 2020. Jadi kesimpulannya nilai hutang Adira Finance lebih besar dari ekuitasnya, yang mengindikasikan solvabilitas yang tidak terlalu bagus untuk Adira Finance. Karena seharusnya pada tingkat yang aman, ekuitasnya harusnya lebih besar dari nilai hutangnya. Tapi, ada pertimbangan lain ketika kita melihat kondisi hutang dari sebuah lembaga pembiayaan seperti Adira Finance. Nilai hutang ini didapat dari perusahaan induknya Bank Danamon. Jadi, Adira Finance sama saja mengelola dana simpanan milik Bank Danamon yang digunakan untuk kredit konsumtif dan kendaraan. Ini memang termasuk wajar untuk perusahaan jasa pembiayaan seperti Adira Finance. Berikutnya kita akan lihat saldo laba. Pada laporan keuangan ini kita lihat, pada kuartal kedua 2020 saldo labanya positif sebesar 7 triliun. Jumlah ini naik dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 8 triliun. Kita juga lihat pada akun tambahan modal di setor sebesar 6 miliar. Lebih kecil dari saldo labanya. Jadi kesimpulannya saldo laba Adira Finance positif dan lebih besar dari tambahan modal di setor. Artinya perusahaan memang selama ini selalu mendapatkan laba, dan dari laba itu selalu disisihkan sebagian guna ekspansi usaha perseroan di masa yang akan datang. Kemudian kita akan lihat rasio keuangan yang menunjukkan profitabilitas Adira Finance. Pada data yang saya ambil dari Stockpit ini, kita perhatikan operating profit margin sebesar 5,6% dan net profit margin Adira Finance sebesar 3,7%. Net profit margin ini mengalami penurunan dari rata-rata net profit margin selama 5 tahun terakhir yang sebesar 14,4%. Selanjutnya, kita akan melakukan analisa teknikal pada saham Adira Finance. Pada chart weekly ini kita perhatikan dari tahun 2009 sampai dengan 2019 terlihat pola pergerakan saham Adira Finance menunjukkan sideways. Tapi untuk jangka pendek kita melihat sepertinya sudah akan ada pembalikan arah menuju ke uptrend. Support terdekat ada di level 5.620, sedangkan resistennya ada di level 8.000. Jika harga menembus resisten ini, maka bisa dipastikan dalam jangka pendek ke menengah, saham Adira Finance akan bergerak uptrend. Kemudian kita lihat di bawahnya indikator stochastik. Harga saat ini sudah memasuki area jenuh beli, sehingga suatu waktu kemungkinan terjadinya profit taking dalam jangka pendek akan selalu ada. Oke, itu semua analisa fundamental dan teknikal dari Adira Finance. Sebelum kita lanjut ke saham yang berikutnya, silakan klik subscribe jika Anda merasa mendapat manfaat dari video ini dan aktifkan bell supaya Anda mendapatkan notifikasi jika saya mengeluarkan video baru. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, PT Wahana Automitra Multi Arta Finance dengan kode saham WOMF. Pada tahun 1982, perusahaan berdiri dengan nama PT Jakarta Tokyo Leasing dengan pemegang saham mayoritas investor asal Jepang. Pada waktu awal beroperasinya, perusahaan hanya melayani pembiayaan sepeda motor Honda. Tapi pada akhirnya, seiring waktu berjalan, perusahaan juga masuk ke pembiayaan sepeda motor Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Pada tahun 2000, perusahaan diambil alih oleh Bank Internasional Indonesia atau BNII dan berubah nama menjadi PT Wahana Automitra Multi Arta Finance. Pada tahun 2005, BNII diakuisisi oleh Maybank asal Malaysia. Maka WOM Finance dengan sendirinya menjadi bagian dari sebuah grup besar Maybank. WOM Finance mendapat manfaat dari situasi ini dengan mendapatkan dana murah dari pinjaman induk usahanya Maybank. WOM Finance sampai saat ini masih konsisten memegang 10% pangsa pasar pembiayaan sepeda motor di Indonesia.
Wong Finance terakhir membagikan dividen senilai Rp22 per lembar saham pada bulan Maret 2020. Pada posisi harga 236, dividen yield Wong Finance pada tahun buku 2019 sebesar 9,5%. Selanjutnya kita akan lihat PER dan PBV-nya. Pada saat video ini dibuat, yaitu pada saat harga saham Wong Finance sebesar 236 per lembar, PER-nya adalah sebesar 7,17 kali dan PBV-nya ada di level 0,69 kali. Seperti yang tadi sudah saya katakan, salah satu indikator perusahaan yang murah adalah mempunyai PBV antara 0 sampai 2 kali. PER Wong Finance lebih rendah dari PER sektor lembaga pembiayaan untuk saat ini yang sebesar 11,9 kali. Jadi, Wong Finance tergolong sudah sangat murah untuk saat ini. Berikutnya kita akan lihat laba bersih dan ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan laba bersih Wong Finance pada kuartal kedua 2020 sebesar 57 miliar. Turun dibandingkan dengan kuartal kedua 2019 yang sebesar 78 miliar. Sedangkan kita lihat ekuitasnya pada kuartal kedua 2020 sebesar 1.196 miliar. Turun dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 1.370 miliar. Pada grafik ini terlihat laba Wong Finance konsisten bertumbuh dalam 9 tahun terakhir, terutama mulai tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini karena BI mulai melonggarkan peraturan loan to value atau LTV. Pada saat itu, Bank Indonesia kembali menurunkan minimum down payment pembelian sepeda motor sehingga membuat pasar pembiayaan kembali bergairah. Kemudian kita lihat untuk ekuitasnya masih bertumbuh secara konsisten dalam 13 tahun terakhir. Terlihat grafiknya seperti anak tangga. Berikutnya kita akan lihat return on equity dan return on asset. Return on equity Wong Finance sampai dengan video ini dibuat mencapai 20%. ROE ini sudah sangat bagus karena ROE sebuah perusahaan yang bagus harusnya di atas 15%. Kemudian kita lihat ROA Wong Finance sebesar 3,5%. Angka ini di atas rata-rata ROA industri lembaga pembiayaan kendaraan yang sebesar 1-2%. Kemudian kita lihat apakah nilai hutangnya lebih kecil atau paling tidak sama dengan ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini kita lihat hutang Wong Finance sampai dengan kuartal kedua 2020 sebesar 5,5 triliun. Turun dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 6,9 triliun. Jumlah hutang ini jauh lebih besar dari ekuitasnya yang sebesar 1 triliun pada kuartal kedua 2020. Jadi kesimpulannya nilai hutang Wong Finance lebih besar dari ekuitasnya, yang mengindikasikan solvabilitas yang tidak terlalu bagus untuk Wong Finance. Tapi sama halnya dengan Adira Finance, nilai hutang ini didapat dari perusahaan induknya Maybank yang memberikan sumber pendanaan yang murah. Jadi komposisi hutang seperti ini tidak terlalu mengkhawatirkan untuk Wong Finance. Berikutnya kita akan lihat saldo labanya. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan pada kuartal kedua 2020 saldo labanya positif sebesar 661 miliar. Jumlah ini sedikit mengalami penurunan dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 836 miliar. Kita juga lihat pada akun Taman Modal Store yang sebesar 160 miliar, lebih kecil dari saldo labanya. Jadi kesimpulannya, walaupun saldo laba Wong Finance mengalami penurunan dari kuartal sebelumnya, tapi masih tercatat positif, dan jumlahnya lebih besar dari Taman Modal Store. Artinya, perusahaan memang selama ini selalu mendapatkan laba, dan dari laba itu selalu disisihkan sebagiannya untuk ekspansi usaha perseroan di masa yang akan datang. Yang berikutnya kita akan lihat rasio keuangan yang menunjukkan profitabilitas Wong Finance. Yang pertama kita lihat operating profit margin sebesar 32,7%. Kemudian kita lihat net profit margin Wong Finance sebesar 2,6%. Angka ini mengalami penurunan dari rata-rata net profit margin selama 5 tahun terakhir yang sebesar 6,1%. Berikutnya kita akan melakukan analisa secara teknikal. Kita perhatikan pada chart weekly ini, dari tahun 2009 sampai dengan saat ini,
harga saham WOM Finance terlihat bergerak sideways. Level support terdekat ada di level 183. Jika menembus level support ini, maka hampir pasti pergerakan saham WOM Finance akan bergerak downtrend. Kemudian untuk resistennya ada di level 250. Jika berhasil menembus level resisten ini, maka ada kemungkinan pergerakan saham WOM Finance akan berbalik menjadi uptrend. Sementara itu kita lihat pada indikator stochastik yang ada di bawah ini, harga saat ini berada di level netral dan sepertinya mengarah ke area jenuh jual. Untuk jangka pendek, sepertinya harga masih akan bergerak naik menuju ke area jenuh jual. Oke, itu semua analisa fundamental dan teknikal dari WOM Finance. Disclaimer on. Jangan Anda membeli saham hanya karena menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai cukup pertimbangan yang kuat menurut profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Nantikan video-video saya selanjutnya. Salam Value Investor.